Pemirsa, salah satu pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan kejuruan dan berada satu tingkat lebih tinggi dari sekolah menengah pertama ialah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, sekolah SMK ini hadir untuk memberikan ruang bagi para peserta didik dalam menempuh pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan nantinya mereka ini akan dapat bekerja sesuai bidang kejuruan tertentu. Di Kabupaten Jember sendiri ada sebanyak 174 sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta. Salah satunya yang saya kunjungin kali ini yakni SMK Negeri 1 Jember. Saya jadi penasaran di SMK Negeri 1 Jember ini ada jurusan apa saja ya? Dan kemudian prestasi apa sih yang pernah diraih oleh SMK 1 Jember ini? Langsung saja kita berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jember, Ibu Priwahyu Hartanti. Yuk. Sekolah ini tidak hanya peduli dengan pendidikan yang berbasis nilai intelektual semata, tapi bagaimana diajarkan mengintegrasikan spiritual, intelektual, moral sekaligus menjadi kuat padu karakter yang seimbang. Kesempurnaan berproses menjadi pelajar terbentuk di sekolah kami, salah satunya dengan karakter melalui kegiatan. Segala bentuk kegiatan menjadi bukti bahwa SMK Negeri 1 Jember tidak hanya fokus di bidang akademik, tapi juga non-akademik yang dapat mengasah skill, menambah kreativitas, dan membentuk karakter siswa-siswi menjadi generasi yang berprestasi. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi kesiswaan di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan. Pada prinsipnya, siapapun boleh dan bisa menjadi pengurus atau bahkan ketua OSIS. Dengan menjadi pengurus OSIS, berarti kita diberikan kepercayaan untuk berbuat banyak hal positif demi mengharumkan nama baik sekolah. Kedua, PMR, Palang Merah Remaja, merupakan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, di SMK Negeri 1 Jember, peran PMR sangat membantu untuk menangani siswa yang sakit, pingsan, cedera, dan hal lain yang berhubungan dengan kesehatan. PMR tidak hanya melakukan kegiatan intrasekolah, tetapi PMR juga melakukan kegiatan di luar sekolah. Dan PMR bertujuan untuk menjadi karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Yang ketiga, Rohis atau Rohani Islam. Rohani Islam atau lebih dikenal dengan Rohis merupakan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Pramuka. Di sini kamu akan dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan mandiri. Materi yang diberikan seperti PBB, tali temalis, semapur, dan pioneering. Di sini kami bertujuan yaitu sebagai wadah pembinaan bagi kaum muda Indonesia agar menjadi generasi yang baik dengan cara mendidik mental, moral, emosional, dan sosial. Paskibra. Seperti pada umumnya, kami bertugas untuk melakukan pengibaran bendera Sang Merah Putih pada saat upacara.
Kami di sini dilatih untuk lebih disiplin, memilih rasa cinta tanah air, menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, meningkatkan persatuan persaudaraan dan juga tanggung jawab diri. Tari juga termasuk ekstrakurikuler kesenian sekolah. Di sini, para siswa dilatih untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan di dalam bidang tari. Dan ekstrakurikuler kami juga bisa memperkenalkan tarian tradisional, tarian modern, dan tarian-tarian adat lainnya, yaitu contohnya seperti tari labako dan tari mojang. Ekstrakurikuler musik di SMK Negeri 1 Jember ada 2, yaitu musik band dan musik patron. Dalam ekstrakurikuler ini, kita akan dibimbing untuk lebih mengembangkan kreativitas dalam bidang musik seperti pelatihan vokal, irama lagu, dan teknik pembawaan musik. PA atau pecinta alam. Ekstrakurikuler yang satu ini sangat cocok bagi kalian yang mencintai alam. Ekstrakurikuler pecinta alam merupakan kegiatan bagi siswa untuk menambah wawasan mengenai lingkungan hidup di sekitar. Kegiatan kami yang dilakukan yaitu seperti menjelajahi alam, mendaki gunung, bertahan hidup di alam, dan materi-materi yang berhubungan dengan keilmuan alam. Basket. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan skill di bidang olahraga. Ekstrakurikuler ini juga yang sangat digemari siswa-siswi SMKN 1 Jember. Ekstrakurikuler ini baik untuk kesehatan jantung, mengasah konsentrasi dan disiplin, menguatkan tulang, melatih kekuatan, dan mengembangkan kekuatan mental. Voli. Ekstrakurikuler voli juga tak kalah menarik dari ekstrakurikuler olahraga yang lainnya. Ekstrakurikuler ini merupakan bagian dari pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini kita akan dilatih dan dididik agar mahir untuk bermain voli, mendalami skill, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang voli. Sepak bola. Ekstrakurikuler sepak bola merupakan sarana bagi siswa untuk berprestasi dalam bidang olahraga. Di sini kita akan dilatih untuk memperdalam teori pengetahuan, skill, dan dilatih untuk menjadi pesepak bola yang mahir. Selain berbagai pelatihan di sekolah, ekstrakurikuler ini juga tak kalah dengan ekstrakurikuler olahraga lainnya. Teater. Kami dikenal sebagai teater kaleng. Teater menjadi ajang pengembangan diri dari para siswa melalui kegiatan seni pertunjukan drama. Proses dan tujuan pembentukan karakter. Kami di sini dilatih untuk lebih mencintai seni dan juga dilatih untuk percaya diri. Teater kami sudah mempunyai banyak prestasi yang dicapai. Salah satunya yaitu mendapatkan aktor terbaik se-Jawa Timur. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Priwahyu Hartanti. Beliau selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jember. Bu Wahyu, apa kabarnya hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah baik Mbak Vera. Alhamdulillah Mbak Vera sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Bu Wahyu. Bu Wahyu, ini saya senang sekali karena hari ini saya punya kesempatan Bu untuk mengunjungi SMK Negeri 1 Jember. Tentunya di sini saya ingin ngulik nih Bu, ada apa saja sih di SMK Negeri 1 Jember. Tapi sebelum kita kulik lebih banyak tentang SMK Negeri 1, saya ingin tahu dulu Bu. Kalau ngomongin sejarah SMK Negeri 1 itu seperti apa Bu Wahyu? Ini Mbak Vera. Memang kalau kita berdiskusi tentang suatu lembaga atau suatu instansi, tentu tidak terlepas dari sejarah yang mendahului. Iya. Karena sehebat apapun suatu lembaga, sehebat apapun instansi, pasti ada yang mengawali. Iya. Dan itu harus tetap kita hormati, tetap harus kita itu adalah yang mengawali dan itu adalah yang termasuk membuat sekolah ini menjadi seperti ini, iya. Kan gitu. Nah, kalau lihat dari sejarahnya, ini memang SMK 1 Jember ini berdiri tahun 1955. Nah, saat itu namanya SMEA ya. SMEA. Artinya kan 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Iya. Kan asik nih ya. Jadi
tahun 1945 Indonesia merdeka dan tahun 1955 berdirilah SEMEA Negeri Jember. Waktu itu namanya SEMEA Negeri Jember saja, karena kan hanya satu-satunya. Nah, tentang sejarah ini saya sempat loh Mbak Vera berdiskusi langsung dengan pelaku sejarahnya. Dan itu adalah siswa pertama di SEMEA 1 gitu. Mbak Vera tahu siapa orangnya? Siapa, Bu? Ibu saya. Waduh, orang terdekat dengan ibu. Orang terdekat. Ya, ternyata sekolah di sini gitu. Nah, ibu saya juga bercerita tentang bagaimana memang sejarahnya memang saat itu SEMEA 1 itu berdomisili jadi satu dengan SD ya, dengan SD di daerah Cantikan waktu itu pada tahun 1955, dan kemudian dari apa namanya ya, gagasan para guru waktu itu juga orang tua mali murid gitu, muridnya untuk mengumpulkan kayak botol kosong, kayak koran-koran, barang-barang bekas lah untuk dijual belikan gitu. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian punya gedung sendiri itu di Jalan Wahid Hasim. Di Jalan Wahid Hasim. Iya. Ya, Bu Wahyu, tadi diceritakan dari tahun 1955, kemudian cikal bakalnya justru ada di Jalan Wahid Hasim. Itu kelanjutannya seperti apa, Bu? Nah, setelah donasi lah ya katakan, ada kumpulan botol kosong, kumpulan koran bekas, majalah bekas, dan itu pada zamannya itu konon bisa membangun sebuah sekolah dengan 4 ruang kelas yang terletak di Jalan Wahid Hasim. Artinya kan sudah tidak dompleng ya Mbak ya di SD negeri di daerah Cantikan tadi, karena sudah punya gedung sendiri dengan 4 ruang. Nah, saat itu yang sangat berperan untuk terkait hari ini adalah kepala sekolah SEMEA yang pertama, yaitu Pak Darmoyo. Nah, Pak Darmoyo inilah yang mengawali, termasuk yang punya gagasan beserta semua guru terkait mengumpulkan barang bekas tadi. Tetapi pada tahun 1958 beliau mendapat tugas ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya. Berarti dari tahun 1955 otomatis sudah banyak sekali perubahan yang ada di. Banyak sekali. Kalau ngomongin SMK Negeri 1 sendiri Bu, yang sekarang ada di Jalan Jambu nih, punya gedung sendiri gitu. Ada fasilitas apa saja Bu Wahyu di sini? Iya. Kalau di Jalan Jambu sendiri ini sejak tahun 1990. Ya, 1990 kita sudah punya lokasi di sini gitu. 32 tahun. 32 tahun. 32 betul, tahun. Ya. Fasilitasnya awalnya itu hanya ada 8 lokasi saja, 8 ruang kelas saja. Bahkan yang pertama itu guru TU itu juga ada di 1 ruang kelas gitu. Campur kepala sekolah, guru TU kumpul jadi 1 ruangan. Karena saat itu belum ada ruangan apapun kecuali 8 ruang kelas saja ya. Dengan berkembangnya waktu, alhamdulillah tentu setiap pergantian kepala sekolah pasti ada hal baru yang ditorehkan untuk SMK 1 Jember gitu ya. Nah, dengan pertambahan gedung, akhirnya pada saat ini fasilitasnya antara lain kita sudah mempunyai 46 ruang kelas. 46 dari 8. Dari 4 dari 2 mulai ya. Dari 2 kelas, 4 kelas, 8 kelas, sekarang 46. 46 pun ini masih ada 6 lab, ditambah 6 lab, kemudian ada workshopnya juga ada 6, kemudian juga ada galeri, juga ada pertokoan, ada koperasi siswa, itu 3, jadi kalau dijumlah banyak sekali ya Bu. Iya. Termasuk ruang podcast, ruang pesiaran, jadi artinya masing-masing jurusan ini mempunyai kompetensi keahlian ya, masing-masing sudah mempunyai laboratorium, mempunyai tempat praktek, mempunyai workshop sendiri-sendiri gitu. Termasuk fasilitasnya selain itu kan juga ada koperasi siswa, kantin, kemudian lapangan yang nyaman seperti ini kan, kemudian taman. Nah itu kan memang dipergunakan untuk anak-anak supaya mereka itu betah untuk di sekolah gitu. Ya, sekolah menengah kejuruan otomatis mereka yang sekolah di sini adalah memang yang sesuai dengan minat dan bakat ya Bu ya. Fasilitas penunjang menjadi hal yang paling penting untuk bisa menunjang mereka dalam menempuh pendidikan. Nah Bu Wahyu,
perjalanan yang cukup panjang sampai pada akhirnya SMK Negeri 1 Jember ada seperti ini gitu Bu. Saya pengen tahu dong Bu, prestasi apa sih yang pernah diraih sama SMK Negeri 1 ini? Kalau prestasinya itu kalau dihitung itu ya tidak bisa diucapkan satu persatu ini. Kalau di list udah banyak banget ya Bu ya? Sekali itu banyak halamannya ini. Sampai dibalak-balik itu kalau di list itu. Alhamdulillah prestasi memang kita tetap kedepankan. Selain itu tentu tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, juga tentu di keterampilan dan juga tentu di akhlak mereka gitu ya. Kalau terkait prestasi, antara lain kalau misalnya terkait keterampilan ya, kita ikutkan di keterampilan ini kita ikutkan di lomba-lomba terkait lomba keterampilan siswa. Tuh, alhamdulillah ini pada tahun 2022 ini siswa SMK 1 yang mengikuti untuk lomba keterampilan siswa dan mengikuti di tingkat Provinsi Jawa Timur itu ada di jurusan OTKP perkantoran. Kemudian bisnis daring pemasaran, usaha perjalanan wisata serta multimedia. Nah, ini yang mewakili SMK 1 untuk di tingkat provinsi. Ini, alhamdulillah ini prestasi yang sangat membanggakan. Juga siswa multimedia sendiri ini di produknya yang namanya augmented reality ini bisa meraih juara di tingkat nasional, tidak hanya di juara 1, 2, 3, langsung diambil juara 1 dan 3. Ya. Dan hadiahnya langsung dari Pak Menteri. Prestasinya banyak, kemudian fasilitasnya termasuk juga lengkap. Bidang olahraga, bidang olahraga. Futsal, kemudian juga futsal, kemudian bela diri, pencaksilat. Ya, alhamdulillah kita mengikuti turnamen-turnamen tersebut. Ya, aktif mengikuti tersebut. Ya, fasilitasnya sudah disediakan, akhirnya prestasinya juga nampak gitu ya Bu ya. Termasuk misalnya kan selain hanya fasilitas berupa ruang atau tempat, sarana juga berupa pelatihnya juga. Pelatihnya. Ada pelatihnya juga. Apalagi sekolah menengah kejuruan ya Bu ya, harus ahli di bidangnya. Di bidangnya. Nah, Bu Wahyu, tadi Ibu sudah nyinggung terkait jurusan nih. Saya ingin tahu jurusan apa saja, tapi Bu ditahan dulu. Kita akan bahas itu di segmen 2, biar penonton di rumah juga penasaran ada SMK. Di SMK 1 ini ada jurusan apa saja sih Bu? Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Vera Zenvia dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jember, Bu Priwahyu Hartanti.